Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bikudumikum pada acara Daurah Keluarga Sakinah yang ke-8. Hafal ini sudah keberapa soalnya, saking banyaknya. Tapi Masya Allah, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada antum yang sebesar-besarnya bisa menyempatkan datang bersama keluarga tercinta untuk liburan sambil mendengarkan ceramah nasihat dari para ustadz kita yang insya Allah kita semua sudah mengenalnya, bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Basalamah Hafizahullah dan juga bersama Al-Ustadz Farhan Furaihan Hafizahullahu Ta'ala. Maka pada kesempatan di malam hari ini, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan nasihat kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Fadhil Syafiq Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran. Masya Allah, azan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Subhanallah, nikmat hidayah ini nikmat yang sangat agung, tapi terkadang kita kurang mensyukuri. Kalau orang gak makan, mungkin dia akan sakit kemudian mati. Tapi kalau orang gak dapat hidayah, bagaimana cerita akhir dia? Dan kalau bukan karena hidayah Allah, kita gak akan bisa kumpul di tempat ini. Kalau tadi dikatakan daurah keluarga, orang itu kepingin liburan yang gak ngaji gitu. Kepingin liburan santai, menikmatin waktu luang, tapi subhanallah Allah menjadikan kita orang-orang yang memanfaatkan waktu luangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sambil beristirahat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri,
dipeluk, dipeluk dan didekatkan. Maka akhirnya berpikir, nanti kita akan bagaimana supaya tidak dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menjaga rumah tangga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, menjaga negeri kita, dan tentunya Allah menerima doa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Azza wa Jalla daripada doa. Allah senang banget dengan hamba-hambanya. Hanya saja kita perlu belajar adab saja. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh saya dan banyak para ulama itu menulis kitab berkaitan dengan doa. Di antaranya Syekh Abdul Razak kemudian ada bukunya Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau mengarangkan dengan judul Syekh Rizki, bagaimana memahami apakah selama ini kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla sudah benar cara berdoa atau masih ada yang kurang Pak. Di muqaddimah kitab ini beliau menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, niscaya Allah bikin dia paham agama. Ternyata dengan memahami agama dengan benar, kita dapat meraih pahala terbesar di sisi Allah Azza wa Jalla. Contoh, sedekah. Berapa pahala sedekah? Berapa jam? Berapa kali lipat? Nah, pahala sedekah itu dari 10 sampai 700 ribu. Dan menuju kelipatan yang tidak terhenti. Terus kok bisa 10? Nah, kok bisa ini dapat 10, yang ini dapat 100, yang ini dapat 700? Isinya boleh jadi yang ini bersaudara, tapi terang-terangan yang bulan sedekahnya sedikit. Lebih utama mana sedekah terang-terangan? Yang kedua, boleh jadi dia kurang tepat sasaran. Oke, dia keluarkan, umpamanya sekarang dengan kondisi Mary, kita kirim dana, ternyata nggak tepat sasaran. Yang pulang tepat sasaran, sehingga tentunya berbeda. Boleh jadi pulang nanti orang yang nggak sholat, bahkan mungkin dia banyak maksiat. Fulus yang diberikan manfaatnya dia pulang kalau donasi. Kemudian di antara yang membedakan pahala, boleh jadi pulang memberi tapi dengan hati yang berat sekali. Seperti orang-orang munafik, mereka juga ngasih ada sedekah orang munafik. Berbeda dengan orang yang memberi dengan hati yang lapang, yang lapang.
Tadi harus diicul Ustaz. Jual meneh. Baik, insyaallah mungkin lagi diperbaiki Ustaz. Dan boleh jadi fulan memberikan kepada kerabatnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kita ngasih kerabat kita itu jatuhnya shadaqatun wasilah. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Maka penting kita belajar supaya kita dapat pahala yang terbesar dari ibadah kita. Kemudian Syekh Mustafa juga mencontohkan sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada orang yang selesai sholat. Kita semua tadi sholat maghrib dan isya. Apakah pahalanya sama? Nggak sama. Sama-sama di soft pertama. Baca imam yang sama. Selesai sholat kita dapat 10%, saudara kita dapat 50%. Dan dapat 100% itu berat. Sampai di hadis Nabi SAW itu beliau menyebutkan ada yang selesai sholat dapat nisfu, ada yang dapat ushruha, 1/10. Kok bisa? Maka di sini yang ini bunyi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah tak bunyi ya, untuk rekaman. Yang ini. Putus-putus suaranya. Iya. Masuk luruan Ustaz. Katanya nggak sampai ke bawah suaranya Ustaz. Itu penyebabnya Ustaz. Nah, kembali kepada sholat nih. Sama-sama sholat. Cuma yang satu wudunya sempurna. Dari awal wudu dia baca bismillah. Dia sempurnakan, dia berangkat menuju ke tempat sholatnya, meninggalkan dunia di belakang punggungnya. Ketika dia sholat, dia benar-benar menggunakan pakaian terbaik dia. Beda jemaah. Antum bisa bayangin ya, kadang-kala kita itu capek. Jangan ngomong kita anak, kadang-kala capek mau sholat sunnah di rumah itu, mau pakai baju ini, pakai baju akhirnya ya yang buat tidur sudah dipakai. Tentunya berbeda dengan ketika anak ambil baju yang terbaik ya, kemudian kita sholat benar-benar dalam kondisi berwudu yang sempurna, kita menghadirkan kebesaran Allah Jalla Jalaluh, kemudian tatkala kita membaca Qur'annya dengan tadabbur, berbeda dengan orang yang membaca Qur'annya yang penting anak bacaannya banyak. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dalam mengikuti imam kalau kita bermakmum, ada yang telat, imamnya sudah ruku, dia masih belum ruku. Ada yang malah imamnya sudah berdiri, dia masih sujud berdoa dengan harapan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia lupa, dia sedang berjamaah seharusnya mengikuti imam. Jadi nilai pahalanya pun berbeda. Bicara doa, ada di antara kita yang doa bertahun-tahun kok kayaknya nggak dikabulkan. Ada apa? Ada yang doa dengan penuh rasa takut dan harap. Ada, Masya Allah, kayaknya terlalu jauh anunya. Luruan jangan. Allahu Akbar. Nah, ada yang doa khaufan wa tama'an.
Dia benar-benar penuh rasa khawatir dan rasa harap. Takut ya dengan dosa-dosa dia. Tapi dia tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang ya dosanya sepenuh bumi pun kalau berjumpa dengan Allah memohon ampun kepadanya, Allah ampuni. Kemudian ada yang berdoa dengan doa yang isinya benar-benar full kebaikan. Dia meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ada yang cuma minta dunia isinya. Bagaimana orang yang berangkat haji, Allah menyebutkan, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia itu berdoa juga dia, minta. Tapi isi doanya Rabbana atina fid dunya, dunia aja yang dia minta. Di akhirat gak dapat apa-apa dia. Wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada yang ketika berdoa sebelumnya baca pujian buat Allah. Dia puji Allah Azza wa Jalla. Ada yang tergesa-gesa langsung jalu. Waktu anak pendek Ustaz. Waktu antum pendek. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam nanti ketika di padang mahsyar, tatkala orang-orang meminta syafaat kepada beliau, beliau nggak langsung berdoa. Beliau sujud di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Kemudian dibukakan baginya pintu pujian buat Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi SAW, yang sekarang aku nggak hafal pujian itu. Sampai terakhir Allah mengatakan irfa' ra'sak, engkau angkat kepalamu sekarang. Sal tu'ta, sekarang waktu yang kau minta akan diberikan yang kau minta. Jadi kita kadangkala berdoa itu muji Allahnya berapa detik. Tapi permintaannya sak tahu-tahu nih. Mujinya setengah menit, doanya 5 menit. Puji Allah Azza wa Jalla. Allah itu senang dengan pujian. Maka di sini ada perbedaan. Ada orang sebelum berdoa, ana mau doa tapi ana mau puasa dulu lah. Dia puasa sunnah. Hari Senin dia punya hajat meminta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia sedekah, kasih buka buat orang-orang yang berpuasa. Kemudian dia iktikaf, nggak pulang ke rumahnya dari habis asar sampai isya umpamanya. Lalu dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya beda. Maka kita perlu belajar berdoa. Ana rasa ana akan membacakan beberapa pembahasan dari kitab yang ditulis Syekh Mustafa Al-Adawi. Pembahasan pertama beliau menyebutkan ad-du'a ibadah. Doa itu ibadah. Tatkala kita tahu doa itu ibadah, maka seorang muslim akan memperbanyak doa. Aku ini sedang beribadah. Dan Allah itu cinta kepada orang yang suka minta sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kita melihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 60. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Apa kata Allah? Dan Rabb kalian berkata, ud'uni. Ini perintah dari Allah.
hendaklah kalian berdoa memohon kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, congkak, angkuh dari beribadah kepadaku, gak mau berdoa sama Allah Azza wa Jalla, gak mau meminta kepadanya, maka dia akan masuk ke neraka Jahannam dakhirin, dalam kondisi hina. Di surat Al-Kahfi ayat 14 yang hari ini sebagian kita membacanya. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi itu tiap pekan dengan mentadabburinya, tambah iman kita itu. Tapi banyak di antara kita yang baca surat Kahfi sing penting hatam. Sudah, dia sama sekali tidak mau memahami apa sih yang dia baca. Makanya bacaan Quran orang-orang tuh beda-beda. Ini sama baca Al-Kahfi, ana baca Al-Kahfi, tapi fulan pahalanya lebih banyak. Yang ana pahalanya ya wallahu a'lam, yang penting baca. Di ayat 14 Allah Azza wa Jalla mengatakan, menceritakan ketika pemuda-pemuda itu masuk gua. Apa kata mereka? Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Dia. Disebutkan bahwasanya maknanya ailan na'budu ghairah. Kami tidak akan menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Karena doa ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Hari ini, kalau dihitung hari Jumat ini hari yang mulia, di akhir Jumat itu ada waktu untuk berdoa. Coba kita tanyakan sama diri kita, berapa menit ya kalau dihitung dari pagi sampai sore tadi kita berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian berangkat ke tempat ini mungkin gak baca doa naik kendaraan, gak baca doa safar, gak baca. Yang penting berangkat sudah ke tempat ini. Kemudian ketika habis asar juga tidak memanfaatkan waktu untuk berdoa. Padahal itu termasuk waktu yang mustajab. Maka ahibati fillah, ada orang-orang yang melakukan kesyirikan bukan dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanya mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Jawabannya apa? Allah. Allah yang menciptakan. Tuh orang-orang musyrikin, Abu Jahal kalau ditanya, siapa Abu Jahal yang menciptakan langit dan bumi? Kira-kira jawaban Abu Jahal siapa? Hubal, Lata, Uzza? Tidak. Mereka mengatakan Allah. Terus kenapa kalau berdoa mintanya sama berhala-berhala itu? Mereka melakukan kesyirikan dalam berdoa. Karena dalam bayangan mereka mungkin doa itu bukan ibadah. Doa ini ibadah sebenarnya. Dan subhanallah, ada orang-orang yang mengada-ngada dalam beragama, dalam bab doa. Dia nggak mau doa. Kata dia, aduh, Allah itu maha baik. Kita nggak minta dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu sudah tahu dengan kebutuhan kita. Betul nggak jemaah? Allah udah tahu nggak?
Antum lagi kepingin apa, Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu Anda sedang sakit umpamanya. Allah tahu Anda sedang punya utang. Allah tahu Anda sedang punya masalah di keluarga. Terus engkau nggak mau berdoa? Ya sudah, karena Allah udah tahu gitu. Iya, Allah sudah tahu. Tapi Allah nyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta, kata Allah. Tapi orang-orang ini mereka bersandar kepada sebuah athar yang palsu sebenarnya, yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh Jibril. Ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Faqala amma ilaika fala. Sama engkau aku enggak punya perlu. Kemudian Jibril mengatakan, fasal rabbak. Tanya, mintalah engkau sama Allah kok gitu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup, aku ada apa minta? Cukup sudah, Allah kan tahu sama kondisiku. Kemudian di lafaz yang sering dinukil oleh orang-orang awam itu, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Ilmunya Allah tentang kondisiku sudah mencukupkan aku dari minta sama Allah Azza wa Jalla. Ini enggak benar. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim banyak diceritakan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa gitu loh. Contoh di surat Ibrahim ayat 40-41. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim. Gimana dikatakan Nabi Ibrahim enggak berdoa? Nabi Ibrahim berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan dari anak keturunanku. Wahai Rabb kami, terimalah doa, kabulkan doaku. Ini Nabi Ibrahim. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang beriman pada hari hisab nantinya. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 87. Ini doa yang panjang permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan kepada aku hukum, kenabian, kerasulan, dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, dan jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang yang selanjutnya. Nabi minta, Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang dikenang kebaikannya sampai hari ini. Karena itu akan memperbanyak pahala buat beliau. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikan aku pewaris surga Allah Azza wa Jalla. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ini ketika bapaknya masih hidup. Nabi Ibrahim itu minta ampun buat bapaknya. Padahal Allah tahu dengan kondisi bapaknya dan tahu dengan kondisi Nabi Ibrahim. Bagaimana perbuatan bapaknya kepada Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim diam enggak berdoa? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan jangan hinakan aku pada hari dibangkitkannya manusia. Jadi jangan antum ikut-ikut enggak berdoa. Mengatakan Allah sudah tahu saat sama kondisi anak-anak susah, wis 20 tahun susah. Ya minta gitu.
Doa ini adalah kunci pembuka segala kebaikan dan penutup segala keburukan. Kalau kita melihat Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berbuat sebuah kesalahan, apa yang Nabi Adam baca? Bismillah. Ada yang hafal? Kok making ini, Ustaz? Ada yang hafal doanya Nabi Adam? Ada hadiahnya? Mana panitia ini? Banyak hadiahnya. Nah, angkat tangan. Doanya Nabi Adam. Jangan takut salah. Tapi salah bayar. Bismillah. Alhamdulillah. Naam, tafadhal. Ya. Berdiri, jangan duduk antum. Nah, kenalkan diri antum. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mike. Mana panitia ini? Dari kayak mic panitia ini. Oh, belum ada baterainya. Nah, fadhal. Ya. Terima kasih Ustaz. Saya Bin Aziz dari Pandaan. Oh, masya Allah. Tidak jamak sholatnya antum tadi. Tafadhal. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Masya Allah. Artinya jangan duduk dulu. Lupa Ustaz. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Doanya ingat, artinya lupa. Iya. Tapi mana panitia? Hadiahnya dikasih panitia. Masya Allah. Nanti nyusul anunya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sekarang yang tahu artinya. Kalau tadi ingat doanya, lupa sama artinya. Yang tahu artinya. Dah hafal doanya tapi tahu sama artinya, tak apa-apa. Nih, fadhal di depan sini. Mic-nya kasih. Masya Allah. Kayak kenalkan dulu antum, namanya dari mana antum? Bismillah. Namanya Ashar. Ashar. Bukan Azhar. Bukan. Nah. Ashar dari Merauke. Oh, masya Allah. Merauke ini masih masuk Indonesia? Masih. Masya Allah. Siap. Nah, tafadhal. Rabbana zalamna anfusana wa ya Rabbana kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Wa tarhamna. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kasih hadiahnya. Tenang, antum duduk dulu, nanti hadiahnya datang insya Allah. Nah, buat Azhar sama buat Ashar sama buat siapa yang tadi? Winangse. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, itu doanya Nabi Adam. Dan Allah yang mengajarkan doa itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam berdoa memohon kepadanya, lalu Allah ampuni dosanya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, setelah 950 tahun berdakwah, dan ternyata kaumnya tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bayangin jamaah, anak kalau baca ceritanya Nabi Nuh ini, ya Allah, sabari wong ini. 950 tahun yang beriman itu sedikit. Di sebuah riwayat Athar Ibnu Abbas dikatakan 80 orang cuma. Bayangin. Supaya kita tahu dan sadar, keberhasilan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut. Bukan.
Pada hari kiamat ya'ti nabi wa ma'ahu rajulun wa rajulah. Pada hari kiamat akan datang nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Dan ada nabi yang datang pada hari kiamat walaysa ma'ahu ahad. Enggak ada pengikutnya. Nabi Nuh 950 tahun yang beriman 80 orang. Berarti tiap berapa tahun kalau dihitung jemaah? 950 dibagi 80. Berapa jemaah? 10, 15, 11,5. Aduh. Iya sudah mungkin 11,5. 1 orang. Akhirnya beliau berdoa mengatakan anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku udah kalah sudah. Enggak mampu dah ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Ketika itu Masya Allah. Apa jemaah? Allah turunkan hujan dan Allah keluarkan air sampai dari tungku-tungku. Tapi orang kafir jemaah subhanallah ya. Bagaimana Nabi Nuh ketika melihat anaknya dan air sudah mulai naik membanjiri bumi ini. Beliau sudah berada di kapal tersebut. Beliau panggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Kayak gitu. Tuh, nikmat hidayah. Dan beliau berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nanti malam sebelum tidur antum baca tuh surat Nuh. Antum baca surat Nuh sama artinya. Mungkin kita sering baca udah. Kita udah hatam, ada yang hatam mungkin tiap bulan. Jadi one day one juz alhamdulillah. Tapi coba sekarang hatam sama artinya. Bagaimana cerita Nabi Nuh ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau kepingin punya anak. Ada yang sampai sekarang belum punya anak jemaah? Angkat tangan coba. Alhamdulillah. Semua sudah punya anak. Ada yang belum punya istri Ustaz. Nah, yang belum punya istri kan belum punya anak berarti kan Ustaz ya? Masya Allah. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Berapa tahun? Berapa tahun berdoa? Dikatakan dalam beberapa buku sejarah seperti Qasasul Anbiya punya Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim itu punya anak pertama umur 86 tahun. 86 tahun. Kalau beliau berdoa sejak umur 40 tahun, berarti berapa tahun beliau berdoa? 46 tahun berdoa. Nabi Zakaria dikasih nggak semua? Dikasih akhirnya. Nabi Zakaria sampai 100 tahun di beberapa buku sejarah disebutkan. Beliau mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nggak pernah aku merasa melarat ya Allah dengan berdoa kepadamu. Karena terbukti banyak jamaah doa-doa yang kita pinta dan Allah kabulkan gitu. Kalau ada satu yang belum dikabulkan, jangan putus asa berdoa. Dan jangan sampai ada yang meremehkan doa. Al-Fudail bin Iyad kalau nggak salah, bagaimana dia udah capek didik anaknya. Ketika dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berusaha mendidik anakku, ya Allah.
Aku minta Engkau yang didik dia sudah ya Allah. Udah angkat tangan nih Bapak. Ada di antara kita yang mungkin lelah sama anaknya. Ya Ustaz, pakai cara apa lagi Ustaz? Ya mungkin anak banyak dosanya, mungkin istri anak juga banyak dosanya. Ketika kita tahu itu, serahkan sama Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla, agar Allah yang mendidik dan ngajarin anak kita. Tapi perlu benar-benar menggantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ini jamaah, subhanallah, seperti pedang. Pedang itu tajam. Kita baru beli pedang. Ya, sama-sama nyembelih sapi. Yang satu, antum nyembelihnya kok enak sekali ya. Apa mungkin punya anak gak tajam? Sama tajam. Apa nih sing beda? Tangane sing beda. Tangannya yang berbeda. Maka tadi boleh jadi ucapan doa antum sama fulan sama persis. Antum membaca doa yang sama. Tapi kenapa yang fulan dikabulkan, yang fulan tidak dikabulkan? Kondisi antum. Subhanallah, ini Nabi Zakaria berdoa, Allah kasih. Kita tuh kalau berdoa, kita harus siap dengan konsekuensi doa kita. Ustaz, kita sampai jam berapa Ustaz? Nah, cak lihat ono sing turu Ustaz. Ngantuk jamaah ya Ustaz. Nah, ini panitia ini nanti. Wih, ya apa Pak Ilham? Ada ono sing merem-merem. Hah? Mau dikei kopi. Lek ngantuk ya pancet ngantuk ya. Nah, konsekuensi, bayangin ya doanya, ya Allah jemaah. Doanya Nabi Zakaria minta anak, dikasih anak sama Allah. Dikasih anak yang namanya dari Allah langsung. Sebelum itu nggak ada orang namanya Yahya. Jadi orang pertama yang namanya Yahya itu ya Nabi Yahya ini. Allah yang ngasih nama. Subhanallah. Setelah dikasih anak, beliau hampir 100 tahun gak punya anak. Dikasih anak, beliau harus melihat anaknya, kepalanya dipenggal, dihadiahkan kepada seorang pelacur. Gimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Allahu Akbar. Maka antum ketika minta anak, ya minta kepada Allah supaya antum bisa mendidik anak antum dengan baik dan bisa bersabar ketika ditinggal anak antum. Anak satu-satunya matinya ngenas jangan. Tapi itu akan jadi pahala syahadah buat Nabi Yahya alaihissalam. Cuma kan orang tua ngelihat anaknya ini kepalanya dihadiahkan kepada pelacur. Ya Allah, ya, betapa beratnya. Kemudian bagaimana doanya Nabi Ayub? Nah, siapa yang hafal doanya Nabi Ayub? Angkat tangan. Yang belum angkat tangan coba. Masya Allah. Ini jemaah. Pada nyari semua. Oh ya, Masya Allah. Oh, sudah telat yang di sini. Ya, silakan yang di bawah. Nah, silakan. Loh, kok hilang suara? Masya Allah.
Jadi bukan mau jawab ini ceritanya. Ya apa ceritanya Ustaz? Nah, silakan. Iya, yang pakai masker itu. Yang tadi angkat tangan siapa di situ? Oh iya. Nah, mic-nya mana? Oh, usah pakai mic kayaknya. Ya, silakan berdiri. Nah, sebutkan nama, dari mana Bapak? Nama Muhammad Iqbal dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, bukan Surabaya Mas Iqbal. Surabaya kali. Oh, tergantung waktunya gitu. Oh, punya 2 istri ya Bang Mas Iqbal? Kadang Surabaya, kadang. Jadi ketahuan ini. Hah? Oh, bawa istri? Dua-duanya? Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, nggak tahu ini doanya apa keliru apa benar ya Ustaz ya? Masya Allah. Robbi masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Ya Pak Ustaz. Diterima Ustaz. Ono kurang-kurang titik. Tidak apa-apa Ustaz. Iya. Ya tidak apa-apa sudah. Hadiahnya dikurangin nanti. Iya, doanya Nabi Ayub ini Allah sebutkan di surat Al-Anbiya, suratnya para nabi. Itu ceritanya nabi-nabi itu. Di ayat 83. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika memanggil Tuhannya mengatakan anni massani yadhur. Ya kalau kita doanya mungkin ini Ustaz. Iya. Kalau kita minta pakai ini. Inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku, jadi tidak diniatkan baca Quran. Kalau Qurannya anni massani yadhur, sesungguhnya aku ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ini adabnya Nabi Ayub. Beliau tidak mengatakan ya Allah engkau kasih penyakit sama aku ya Allah. Enggak. Ya Allah aku ditimpa penyakit ya Allah. Ya, siapa yang ngasih? Allah Rabbul Alamin. Tapi dia tidak mau menisbatkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub berbaik sangka sama Allah. Tetap mengatakan wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang pengasih di antara yang mengasihi ya Allah. Kemudian Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah, Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman? Yang kerajaannya tidak ada yang menandingi sampai kelak hari kiamat, tidak ada. Ustaz, sekarang kan ada pesawat. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu angin. Kalau pesawat itu butuh sama bandara aja mah. Butuh ada yang ngatur jalannya, ngasih tahu landasannya sudah kosong nih itu. Allah kasih angin, langsung berangkat kemana Nabi Sulaiman. Dan bukan hanya Nabi Sulaiman, bersama pasukannya bisa pindah itu zaman. Kemudian bagaimana jin-jin ditundukkan. Jin-jin itu kalau sekarang kita lihat orang-orang mencari mutiara ya dengan mereka apa istilahnya ya ghusul bahar, menyelam. Masya Allah, kok sampai lali ya bahasa Indonesia nih. Menyelam. Nah, menyelam itu jin-jin yang nyelam dulu coba. Ana pernah ke Palestina ngelihat bangunan Masjidil Aqsa. Ya sampai saat ini bingung gitu ya. Itu batunya panjangnya 4 meter aja. Pondasinya itu 4 meter, mungkin tingginya 1 meter lebih ya. Tebalnya 1 meter. Yo opo ngangkati gitu ya. Tapi memang kan pada waktu masa Nabi Sulaiman jin-jin itu disuruh kerja. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung? Faham bahasanya binatang.
Itu setelah beliau berdoa jemaah. Doa Nabi Sulaiman Allah sebutkan di surat Sad ayat 35. Rabbighfirli. Nih. Kalau doa jangan cuma minta dunia. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan ampuni aku dan anugerahkan kepada aku kerajaan yang tidak layak, tidak pantas buat siapapun setelah aku. Itu doanya Nabi Sulaiman. Jadi minta kerajaan yang tidak tertandingi dengan orang-orang yang akan datang. Innaka antal wahhab. Lalu memuji Allah, mengatakan engkau yang maha memberikan anugerah ya Allah. Subhanallah. Itu Allah kasih jemaah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana ibundanya Maryam ketika dia berdoa ya memohon kepingin anak, ketika dia hamil dia bernadar supaya anaknya menjadi ya dia wakafkan anaknya. Ternyata yang keluar itu perempuan. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bayangin bagaimana ibundanya Maryam ini berdoa memohon kepada Allah, ya Allah aku meminta perlindungan bagi dia dan anak keturunannya dari setan. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa setiap anak yang lahir itu mesti dicolek sama setan, kecuali Maryam dan Isa alaihissalam. Doanya siapa? Doa ibunya. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika mengalami penindasan di kota Mekah, lalu beliau berdoa mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaih. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan yang paling engkau cintai dari dua orang ini, dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Lalu Allah kasih hidayah Umar bin Khattab. Ada selingan Ustaz, Masya Allah. Fadhal Ustaz. Para jemaah sekalian, diharapkan pemilik mobil Kijang dengan plat nomor AD 8801N mohon dipindahkan karena ada yang mau keluar. Sudah Ustaz. Masya Allah. Apa platnya? Adi Ustaz. Masya Allah. Siap, semoga Allah mudahkan bagi kita semua jamaah. Sampai mana kita jamaah? Umar dikasih hidayah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparin batu di Taif. Kemudian beliau turun dari Taif, ditawarin sama malaikat penjaga gunung untuk dibinasakan tuh penduduk Taif atau penduduk Mekah dengan dua gunung yang dicabut. Kata Nabi, enggak, aku berharap Allah keluarkan dari mereka, dari sulbi mereka orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah kabulkan doanya. Ketika perang Badar, bagaimana beliau berdoa mengatakan kepada Allah, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau mereka kalah nih ya Allah, kalau binasa sahabat-sahabatku ini, engkau gak akan disembah lagi di bumi ini. Allah menangkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya doa adalah pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Lalu kenapa kita sedikit berdoa, lebih banyak bekerja kita? Bicara rizki, kita lebih banyak bekerja. Berapa jam kita bekerja cari duit? Dan berapa jam kita berdoa minta rizki? Nggak sebanding. Padahal seharusnya dalam mengais rizki itu
Ya, kita terus mengingat Allah dan berdoa memohon kepadanya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf berdoa ketika beliau menghadapi fitnah wanita. Kita ini para lelaki, fitnah terbesarnya adalah wanita. Jangan berpikir sudah ngaji fitnahnya semakin lemah. Enggak Ustaz, wis ngaji. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau berdoa di surat Yusuf ayat 33, beliau mengatakan wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahili. Ya Allah, kalau Engkau tidak palingkan aku dari tipu daya perempuan-perempuan ini, aku akhirnya akan condong kepada mereka dan aku akan jadi orang-orang bodoh. Ya, minta sama Allah. Artinya dalam kondisi apapun kita berusaha untuk berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka hibati fillah, perbanyak doa. Di surat Al-Baqarah ayat 186. Ini biasanya sering kita dengar kalau bulan Ramadan. Soalnya ayatnya berada di antara atau di sela-sela tentang puasa Ramadan. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang memohon kalau dia minta sama aku. Jadi kita disuruh minta, kita punya keperluan, Allah tahu dengan keperluan kita, tapi Allah akan mengabulkan kalau kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Falyastajibu li, hendaklah orang-orang itu yang merespon perintah-perintah Allah, menjalankan hukum-hukum Allah. Wal yu'minu bi, mereka beriman kepada aku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Salman Al-Farisi dari Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu memiliki sifat yang Masya Allah, dia maha pemalu. Allah itu karim dan maha mulia. Yastahyi, Allah itu malu. Malu dari siapa? Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadai an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah tuh malu kalau ada hamba yang mengangkat kedua tangannya lalu nggak dikasih apa-apa. Dikasih omong apa, tangannya jadi tangan kosong, balik nggak dapat apa-apa. Allah tuh malu. Maka jangan malu untuk angkat tangan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Gak harus nunggu waktu mustajab. Kita tuh kadang-kadang nanti anak mau berdoa, lu sekarang berdoa, nanti doa lagi. Engkau ingat, engkau punya keinginan, berdoa. Cuma tadi kan harus adabnya, oke, gak masalah. Doanya nanti prosesnya diikutin sekarang. Oh, buat Ustaz. Taib, ahibati fillah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan doa ini. Ini mungkin hadis terakhir yang ana akan bacakan, yang di situ ada anjuran untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian.
maka kalian jangan saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Kalian minta petunjuk sama aku kasih petunjuk. Allah suruh kita minta petunjuk. Maka kalau doa mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tolong hatinya hadir. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. 17 kali kita paling tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kadangkala kita bacaannya imam apa lupa. Mikirin apa? Mikirin tadi ayamnya itu digoreng apa digodok. Subhanallah. Minta petunjuk sama Allah. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtu. Kita tiap hari makan jemaah. Berdoa kita minta makan. Kadang-kala enggak. Allah mengatakan ingat kalian semua kelaparan pada dasarnya. Kecuali orang yang aku kasih makan. Maka hendaklah kalian fastat'imuni. Kalian berdoa minta makan sama aku. Aku kasih makan. Jadi sampai makanan yang mungkin kita sudah bekerja, sudah mapan. Sehingga kita berpikir untuk 1 tahun ke depan kita nggak pernah berpikir besok makan apa. Sehingga kita lupa berdoa minta makan sama Allah Azza wa Jalla. Allah suruh kita minta makan. Wallahi sahih jemaah. Uang yang ada pada kita, yang ada di rekening kita, yang ada di lemari kita, yang membuat kita kadang-kadang ada duit, ada ini, ada ini. Kalau Allah mau ambil, kita lihat yang terjadi di Lumajang. Orang-orang sedang bekerja jemaah. Orang-orang sedang mengais rezeki. Dengan mobilnya, dengan peralatannya. Dia gak pernah berpikir akan meletus gunung ini. Dia bahkan sudah menghitung keuntungan dari apa yang dia dapatkan. Tapi habis. Bukan uangnya yang habis, rumahnya habis. Keluarganya habis. Supaya kita tahu semua milik Allah Azza wa Jalla. Maka Allah suruh kita minta makan sama Allah. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Ingat, semua kalian wahai hamba-hambaku telanjang sebenarnya. Kecuali orang yang aku kasih pakaian. Kata Allah, fastaksuni aksuku. Kita merasa punya pakaian banyak di lemari kita. Siapa yang kasih? Allah. Allah bisa ambil semuanya, bahkan nyawa kita diambil. Maka kita disuruh minta pakaian sama Allah. Doa. Aku akan kasihkan. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian terus-terusan berbuat dosa siang malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni semua dosa, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian minta ampun sama aku ampuni. Hari ini hari Jumat tanggal 5. Iya, Jumadal Ula. Tadi itu. Malam ini tanggal 6. Iya. Tanggal 6 jemaah. Berapa kali kita istighfar tadi jemaah? Berapa kali? Sebagian kita setelah ngaji gak pernah ngitung istighfarnya. Oh Ustaz gak penting ngitung, dihitung. Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca 10 kali, 100 kali. Ya baca. Setelah 100 kali gak usah dihitung. Ya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menuju ke 100 dihitung. Soalnya kenapa? Kita kalau nggak ngitung merasa W100. Merasa. Suwiana istighfar. Dihitung cuma suida. Iya, kalau dia hitung cuma 60. Nabi SAW sekali duduk nih dihitung sama sahabat nih. Sekali duduk dilihat.
Nabi ini membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dihitung sama sahabat. Kita malah tidak tahu berapa kali istighfar ya. Yang jelas Ustaz 3 kali 5. Mari sembahyang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Allah suruh kita istighfar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Hendaklah kalian memohon ampun kepada aku, pasti aku akan ampuni. Ya ibadi. Lalu Allah katakan, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa membahayakan aku. Nggak akan. Dan kalian tidak akan pernah bisa mencapai titik memberikan manfaat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak bakalan. Lalu Allah katakan, ya ibadi, supaya kita faham nih, dengan ketidakbutuhan Allah sama kita. Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh dengan kita beribadah, ngaji, sholat malam, nggak butuh. Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Andai kata seluruh umat manusia, dari yang awal, dari Adam alaihissalam sampai yang terakhir nanti hari kiamat. Sekarang aja jumlah manusia 8 miliar. Entah nanti sampai hari kiamat berapa miliar. Bersama yang terdahulu. Dan bangsa jin juga, yang awal sampai terakhir. Kalau mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa hatinya. Bayangkan, kita tahu orang yang paling bertakwa itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau seluruh umat manusia itu berada di ketakwaan seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Artinya nggak ada gunanya buat Allah Azza wa Jalla. Nggak ada gunanya. Jadi jangan berpikir kita memberikan manfaat kepada Allah. Lah. Lalu Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau semuanya berada di level orang yang hatinya paling jahat. Anggap semua manusia seperti Fir'aun, ngaku Tuhan katanya. Apakah akan membahayakan Allah? Kata Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ini bicara doa sekarang. Wahai hamba-hambaku, andai kata semua manusia dari awal sampai yang terakhir, dari jin juga, qamu fi sa'idin wahidin. Mereka berdiri di sebuah lembah yang sama, di satu lembah, satu tempat mereka berdiri di sana, lalu mereka berdoa memohon kepada aku. Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin au kulla insanin mas'alatah. Dan semua yang dipinta dikasih. Minta 100. Aku kepingin memiliki pulau Jawa sendirian, dikasih. Buat dia tinggal sendirian di pulau Jawa. Sama anak. Dia mau minta apa saja, Allah kasih. Kata Allah, mana qasa dzalika mimma indi. Gak akan mengurang sedikit pun. Illa ilal bahar. Kalau mengurangi, coba engkau lihat bagaimana kalau dimasukkan ke lautan. Dan lihat ada berapa tetes. Kenapa kita disuruh berdoa, disuruh ngaji, disuruh istighfar? Kata Allah, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hamba-hambaku, manfaatnya buat kalian, kegunaannya untuk kalian sendiri. Uhsihal. Jangan karena bisa sodakoh 1M kemudian ujub, jangan. Puji Allah, karena Allah yang ngasih taufik sama kita. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau ternyata keburukan yang dia lakukan
Yang dia dapatkan juga catatan keburukan. Jangan cari kambing hitam. Jangan menyalahkan orang. Iblis pun kelak pada hari kiamat gak mau disalahkan. Dia akan pidato nanti di neraka. Dia mengatakan, fala talumuni. Kalian jangan celah ana. Walumu anfusakum. Kalian celah diri kalian sendiri. Aku tuh gak bisa, gak punya kuasa menyesatkan kalian. Cuma panggil-panggil kalian ikut. Siapa sing salah? Siri iblis. Kalian, kata iblis. Maka yang mendapatkan keburukan dalam catatannya jangan mencela orang lain, cela dirinya sendiri. Abu Idris Al-Khawlani ketika meriwayatkan hadis ini, ketika dia menyampaikan hadis ini, dia itu duduk di atas kedua lututnya. Karena benar-benar menyatakan hadis ini hadis yang agung, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan. Barakallahu fiik. Mungkin itu Ustaz yang dapat Anda sampaikan, Anda kembalikan kepada antum. Jazakumullah khair. Pertanyaannya dalam kertas atau boleh langsung? Ustaz. Nah, tafadhal Ustaz. Bagaimana hukum mengacara 4 bulanan dan 7 bulanan untuk wanita hamil? Wanita hamil. Subhanallah jemaah. Ini acara disebut dengan selamatan. Karena orang tua ingin selamat. Iya. Siapa yang tidak ingin anaknya selamat? Siapa yang tidak ingin orang tuanya selamat? Cuma dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kita kalau kepingin selamat, ya contoh Nabi Muhammad SAW, gimana Nabi nyelamati anaknya. Nabi punya istri Khadijah radhiyallahu taala, anak ya Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pernah punya anak namanya Ibrahim di Madinah. Gimana caranya Nabi nyelamati anaknya? Kemudian para sahabat Nabi, jangan sahabat, cucunya Nabi SAW, Hasan dan Husain. Apakah ketika 4 bulan, ketika 7 bulan Nabi SAW membuat sebuah acara? Kalau ternyata tidak, ya meloo Rasul SAW. Loh, tapi ada ustadz yang membolehkan. Nabi SAW menyampaikan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Orang awam kan bingung. Katanya Ustadz Fulan boleh. Loh, Ustadz Fulan ini pinter juga loh Ustadz. Bisa bahasa Arab. Ustadz ini lulusan bingung. Gimana caranya? Fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi, carilah sunnahku. Apa yang dicontohkan Nabi SAW, itu yang kita lakukan. Maka kalau ternyata Nabi SAW menyelamati anaknya, itu dengan cara banyak berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, maka itu yang kita lakukan. Menghindari dosa, karena dosa ini termasuk penyebab bala dan musibah. Maka itu yang seharusnya kita perbuat. Sampai ada sebagian salafus saleh yang dia mengatakan la azidanna fi salati, dia mengatakan aku akan menambah salatku supaya engkau dijaga nak sama Allah Azza wa Jalla. Jadi cara itulah yang seharusnya kita amalkan. Yang Anda tahu bahwasanya acara itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cara yang paling bagus adalah caranya Nabi. Petunjuk yang paling apik adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menemui banyak petunjuk, banyak cara, tapi petunjuk Nabi yang akan menyelamatkan kita. Barakallahu fikum. Nah, apakah ketika ditanya
sudah baca Yasin untuk almarhum bapak belum? Padahal si anak mengetahui hukum Yasinan tersebut. Jazakallahu khairan. Ada sebuah diperselisihkan oleh para ulama tentang menghadiahkan bacaan Quran. Kita tidak bicara tentang caranya yang mungkin ada cara-cara yang tidak sesuai. Tapi kalau umpamanya ana baca surat Yasin atau ana baca Quran sampai hatam, kemudian ana hadiahkan pahalanya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Karena memang yang ada hadis-hadis yang menjelaskan untuk menghadiahkan pahala buat yang meninggal dunia itu seperti tentang sedekah, itu ada hadisnya jelas. Berpuasa untuk yang sudah meninggal dunia, kalau punya utang kita membayarkan utang dia. Mengumrohkan, menghajikan buat yang meninggal dunia itu bisa. Tapi kan untuk bacaan Quran ini diperselisihkan oleh para ulama. Karena wallahu a'lam memang ana belum mendapatkan ya contoh atau praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau umpamanya mengirimkan Al-Fatihah yang sering kita dengar kepada syuhada Uhud ya, yang meninggal di Uhud itu. Tapi yang ada Nabi mendoakan. Bacaan Quran yang kita baca. Jadi kalau sang anak baca Yasin, baca nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya, Yasin ini satu surat dari Al-Quranul Karim yang kita dianjurkan untuk membacanya. Bahkan banyak ya riwayat-riwayat tentang fadilah surat Yasin ini hanya dhaif gitu. Kita tahu surat-surat dalam Al-Quran itu nggak satu level, derajatnya nggak sama. Kita tahu surat yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Kita tahu surat umpamanya Al-Ikhlas itu beda kedudukannya dengan Tabbat Yada Abi Lahabi Watab, nggak sama gitu. Jadi surat itu berbeda-beda. Sehingga tatkala kita membaca Yasin, boleh dibaca surat Yasin, fadhal, engkau baca. Kemudian engkau doakan orang tua. Untuk keluar dari khilaf di antara para ulama, engkau baca Yasin, engkau baca Tabarak, engkau baca Al-Baqarah, kemudian engkau doakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia, mbahmu yang sudah meninggal dunia. Jadi kita tetap membaca surat Yasin, kita tetap membaca surat-surat yang lainnya. Setelah itu kita doakan orang yang meninggal dunia. Ulun sekali lagi kalau masalah menghadiahkan pahala ini, tadi ada dua pendapat, cuma yang lebih kuat insyaallah ya kita menghadiahkan sedekah, kita menghadiahkan umroh dan haji. Tapi untuk bacaan Al-Quran buat ana sih mungkin pendapat yang mengatakan bisa lemah. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, yang di bawah. Oh iya, ibu-ibu yang di bawah. Atau bapak-bapaknya juga? wis ngantuk. Mulai mau tidak mari-mari Ustaz. Panitianya sudah ngantuk juga kita nih Pak Ilham. Kita lanjutkan besok aja, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustazuna Syafiq Wassalamah atas materi dan nasihat yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengamalkan apa yang beliau sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. InsyaAllah kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan sedikit, yaitu jadwal besok ya, mengingat hari Sabtu 4 sampai jam 5
dan dilanjutkan kultum. Kuliah terserah antum, Ustaz. Ya. Terserah Ustaz. Kemudian setelahnya ada hidangan khusus, susu dan jajan pasar. Kemudian acara pagi bebas, jogging, renang. Ini berarti mulai jam 5 sampai jam 7 lebih. Jam 5 sampai jam 7 lebih, kurang lebih 7.20 ya. Karena jam 7.30 kita akan mulai makan pagi sampai jam 8.30. Baru jam 8.30 kita akan mulai kajian sesi kedua bersama Ustadz Farhan Abu Faraihan hafizahullah ta'ala. Ya, jadi mungkin ini dulu yang bisa disampaikan oleh panitia. Selanjutnya nanti saat kajian sesi 2 selesai akan kita berikan informasi kajian ataupun jadwal berikutnya. Jadi sekali lagi besok habis subuh ada kultum bersama Ustadzuna Syafiq Basalama. Kemudian acara bebas, makan pagi. Kajian sesi 2 dimulai jam 8.30. Diharapkan para peserta yaitu mengikuti kajian dan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini acaranya Coffee Break. Judul besok.